Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari Prodi Ekonomi Syariah 6D. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Hubungan Ekonomi Indonesia dan Uni Eropa, di mana dalam poin pertama yang akan saya bahas yaitu hubungan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa, di mana Uni Eropa merupakan salah satu kekuatan ekonomi di dunia yang memiliki hubungan perdagangan erat dengan Indonesia. Data dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia atau disingkat dengan SEKI menunjukkan bahwa hingga tahun 2010 Uni Eropa secara konsisten merupakan kawasan tujuan ekspor Indonesia peringkat kedua di bawah ekspor ke negara-negara ASEAN dan lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor Indonesia ke Jepang dan Amerika Serikat. Kemudian, bila jenis barang yang diimpor oleh Indonesia dari Uni Eropa dibandingkan dengan jenis barang yang diekspor Indonesia ke Uni Eropa, dapat dilihat bahwa perdagangan antar Indonesia dan Uni Eropa saling melengkapi apabila ekspor Indonesia ke Uni Eropa didominasi oleh produk pertanian, bahan bakar, dan mineral, maka komoditas berupa mesin, elektronik, dan elektrikal mendominasi impor Indonesia dari Uni Eropa. Produk lainnya yang banyak diimpor Indonesia masuk ke dalam kategori produk kimia dan peralatan transportasi, atau dengan kata lain produk-produk yang relatif membutuhkan teknologi tinggi. Poin kedua yaitu membahas hubungan investasi Indonesia dan Uni Eropa, di mana Uni Eropa merupakan partner investasi yang penting bagi Indonesia. Kemudian berdasarkan data survei yang dilakukan delegasi Uni Eropa di Indonesia, sektor utama investasi Uni Eropa terutama mencakup bidang elektronik, konstruksi, industri kimia dan farmasi, pembangkit listrik, pertambangan, dan pembuatan produk mineral non-metalik. Apabila dilihat dari posisi net FDI, Indonesia memiliki surplus terhadap Uni Eropa sejak tahun 2004 sampai 2008. Surplus FDI Indonesia dibandingkan dengan Uni Eropa memiliki nilai yang signifikan dan menempati posisi surplus pertama atau kedua apabila dibandingkan dengan negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, negara-negara ASEAN, dan Australia. Poin ketiga yaitu membahas tentang bantuan ekonomi dan keuangan Uni Eropa kepada Indonesia, di mana utang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman bilateral dari berbagai negara dan juga utang dari organisasi-organisasi internasional. Utang luar negeri Indonesia paling besar berasal dari Jepang, sedangkan negara-negara Uni Eropa seperti Prancis, Jerman, Austria, Inggris, Belanda, Spanyol, Belgia, Italia, Finlandia, dan Norwegia menempati peringkat kedua. Di Indonesia, Uni Eropa merupakan salah satu penyedia dukungan bilateral yang besar. Berdasarkan AC Indonesia Country Strategy Paper 2007-2013, terdapat beberapa sasaran utama mengenai bantuan Uni Eropa terhadap Indonesia, yaitu pengentasan kemiskinan, stimulasi pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan investasi, dan peningkatan good governance melalui penegakan hukum. Sebagai contoh, pada tahun 2010, Uni Eropa memberikan bantuan senilai 81 juta dalam bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan investasi, good governance, perubahan iklim, rekonstruksi pasca bencana, perdamaian dan pencegahan konflik, serta sumber air dan sanitasi. Program-program ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang dikembangkan oleh pemerintahan Indonesia. Sekian materi yang bisa saya paparkan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.